An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana ya'ti ahadakum, sungguh syaitan akan datang kepada salah seorang dari kalian. Fayaqul, lalu syaitan berusaha bertanya, man khalaqaka, siapa yang menciptakan engkau? Fayaqul, Allahu tabaraka wa ta'ala. Syaitan mengajarkan kepada manusia itu untuk menjawab, yang menciptakan aku adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Di riwayat lain, siapa yang menciptakan langit? Syaitan mengajari kepada manusia untuk menjawab, yang menciptakan langit adalah Allah. Siapa yang menciptakan matahari? Syaitan mengajarkan kepada manusia itu bahwa yang menciptakan matahari adalah Allah. Siapa yang menciptakan bulan? Siapa yang menciptakan planet dan seterusnya? Terus dijawab dengan Allah. Terakhir, siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Allah. Faman khalaqallah. Kalau begitu, siapa yang menciptakan Allah? Tahulah kita, jika ada di benak kita, di hati kita, angan-angan kita, siapa yang menciptakan Allah, maka ini pasti bisikan syaitan. Ini pasti bisikan syaitan. Ketika itu bisikan syaitan, ya jangan dianggap, jangan diteruskan. Nggak perlu tahu jawabannya, nggak mungkin ada jawaban, karena Allah yang menciptakan, tidak mungkin Allah diciptakan. Sama dengan kapan mulai ada Allah, ini pun bisikan syaitan, karena tidak mungkin ada waktu di mana Allah belum ada. Kan kita tahu, pertama kali ada bulan, pertama kali ada matahari, pertama kali ada surga, pertama kali ada neraka, tentu ada di benak kita. Entah berapa ribu tahun yang lalu Allah menciptakan bulan, berapa ribu tahun yang lalu Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka, dan seterusnya. Nah, kapan mulai ada Allah? Ini pun sama. Untuk yang punya pikiran seperti itu, segera buang, nyahkan. Karena tidak ada waktu di mana Allah belum ada. Karena waktu itu sendiri yang menciptakan siapa? Yang menciptakan waktu. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore. Itu semua ciptaan siapa? Nah, ciptaan Allah. Kalau Allah tidak ada, ya nggak ada waktu. Maka pertanyaan, kapan Allah mulai ada? Kapan, di mana, waktu di mana Allah belum ada? Ini pertanyaan bodoh. Ya. Nah, disinilah maksud dari wal awwalu wal akhiru. Dialah yang paling awal dan yang paling akhir. Tidak ada yang mendahului dia. Segala sesuatu termasuk waktu itu ada setelah Allah. Berarti tidak terjangkau oleh akal kita. Kapan mulai adanya Allah? Ketika tidak terjangkau, sudah ya. Karena kita diciptakan oleh Allah, Allah pencipta, Allah tahu persis terhadap apa yang dia ciptakan, sedangkan kita tidak tahu apa-apa. Komputer itu nggak tahu apa-apa terhadap si pembikin komputer, kecuali program yang sudah dia dimasukkan oleh si pencipta komputer itu. Dimasukkan program misalnya, ya, dia bisa jawab. Yang bikin kamu siapa? Kamu pertama kali diciptakan, dibikin tahun berapa? Speknya apa saja? Dia bisa jawab.
Kenapa? Karena dimasukkan program di situ. Selebihnya dia tidak tahu. Ya. Yang menciptakan engkau, yang membuat engkau, wahai komputer, masa lalunya seperti apa, lahir di mana, kalau nggak dimasukkan program dia nggak tahu. Itu komputer dengan manusia sama-sama makhluk. Bagaimana kita dengan Allah? Kita makhluk, Allah bukan makhluk. Allah Khalik, Allah pencipta. Maka lebih gelap lagi bagi kita semua manusia. Allah itu seperti apa, Tuhan itu seperti apa, gelap segelap-gelapnya. Nggak ada yang tahu. Tahu dari mana? Ya? Kecuali yang sudah dimasukkan istilah tadi programnya itu. Ya. Allah masukkan pengetahuan kepada kita semua bahwa Allah menyukai yang ganjil-ganjil. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Aku bersemayam di atas arsy. Aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Aku akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakiku, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua kita terima apa adanya dari Allah, tanpa takwil, tanpa taktil, tanpa tahrif, tanpa tafwid. Kita terima apa adanya dan mengikuti kaidah bahasa Arab. Jangan mengikuti kaidah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apapun. Harus kita ikuti kaidah bahasa Arab. Maka wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kaidah bahasa Arab. Jangan mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Kalau mengikuti kaidah bahasa Indonesia, barangkali Allah ada di mana-mana. Karena dimanapun ada kita, di situ ada Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti kita di masjid, Allah ada di masjid. Kita di gereja, Allah ada di gereja. Kita di pasar, Allah ada di pasar. Itu kalau difahami bahasa Indonesia. Tapi wa huwa ma'akum aina ma kuntum adalah bahasa Arab. Maka harus kita fahami dengan kaidah bahasa Arab. Bahwa orang Arab sering mengatakan kunna namsi wal qamaru ma'ana. Malam itu kami berjalan dan bulan apa? Bulan bersama kami. Bulan bersama kami. Malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Apa maksud kalimat ini? Semua kita tahu maksud kalimat ini adalah malam itu mereka berjalan di bawah sinar bulan terang. Bukan bulan itu turun ikut berjalan-jalan bersama mereka. Tentu bodoh sekali pengertian seperti ini. Kalimatnya apa? Wal qamaru ma'ana, bulan bersama kita. Orang Arab, kaidah bahasa Arab. Maka Allah selalu bersama kita. Bukan berarti Allah ada di masjid, Allah ada di pasar. Tidak. Allah berada di satu tempat, yaitu di atas arsy. Tidak pernah kemana-mana. Dengan segala kemuliaan dan keagungannya, Allah berada di situ, bersemayam di situ. Bukan duduk menempel di arsy, bukan. Tapi berada jauh di atas arsy. Entah berapa juta kilometer jarak antara arsy dengan Allah, hanya Allah yang tahu. Ya. Karena salah satu sifat Allah adalah ba'inun an kulli khalqihi, terlepas dari seluruh makhluknya, tidak menempel dengan makhluknya. Tidak ada makhluk yang menempel pada diri Allah. Seluruh makhluk jauh di bawah Allah. Ya. Fa'idha wajada ahadukum dzalik, ketika salah seorang dari kalian mendapati itu, mengalami itu, ada terbersit dalam angan-angannya siapa yang menciptakan Allah, maka falyakul amantu billahi wa rasulih, maka cepat-cepat ucapkan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Taulah kita bahwa beriman adalah menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Bahwa Allah
membolak-balikkan hati kita semua dengan dua jarinya, kita terima apa adanya. Tidak mungkin kita bisa memahami kalimat itu balikkan ke sebelah sini, yang ini dibalikkan ke sebelah sini. Akal kita tidak bisa mencerna. Maka beriman adalah menerima apa adanya, bahwa Allah betul-betul membolak-balikkan hati anak Adam dengan kedua jarinya. Ketika dibalikkan ke arah yang taat, maka tiba-tiba kita ingin taat. Ketika dibalikkan ke arah yang maksiat, maka kita bermaksiat. Disinilah Nabi selalu berdoa, mohon supaya dibalikkan ke arah yang taat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hatiku ke agamamu, taat kepada engkau. Ya. Karena seorang yang taat adalah orang yang dikehendaki taat oleh Allah. Orang yang bermaksiat adalah orang yang dikehendaki maksiat oleh Allah. Ketika seseorang ingin bermaksiat tapi ingin jadi orang baik, ingin jadi orang saleh, ingin masuk surga, dan mereka melakukan sesuatu, ada di antara mereka yang tidak makan berhari-hari, ada di antara mereka yang tidak mau menikah. Dia tahan keinginannya untuk menikmati kecantikan seorang wanita, dia tahan-tahan. Demi apa? Demi mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan. Mereka datang ke satu tempat, mereka kumpulkan orang-orang tua, orang-orang miskin, disantuni. Mereka melakukan kebaikan-kebaikan, dan akhirnya mereka masuk neraka. Itu yang dinyatakan oleh Allah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka berusaha susah payah, nasibah, tapi akhirnya mereka masuk neraka. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki mereka masuk surga. Allah tidak menghendaki memberikan hidayah kepada mereka. Allah menghendaki mereka sesat. Jadilah mereka sesat. Ya. Sebaliknya, ada orang awalnya tidak mau taat, dia caci maki Rasulullah, dia jelek-jelekkan Rasulullah, bahkan kalau ada kesempatan dia mau bunuh Rasulullah SAW. Tapi Allah ingin menghendaki dia masuk surga, maka Allah berikan hidayah kepada dia, akhirnya masuk Islam, akhirnya masuk surga. Dan itu banyak sekali.